Mirna adalah seorang wanita yang belum lama ini gagal menikah. Nak, mbok ya kamu itu nyari kerja gitu? Masa kerjaannya di rumah, rebahan terus? Udahlah nggak mau beres-beres rumah juga. Ya ampun, bapak nih jahat banget sih. Bapak sama sekali nggak mikirin perasaan aku yang habis gagal nikah. Aku tuh lagi sedih loh pak, jadi nggak mood deh mau beres-beres ataupun nyari kerja. Bapak nih nggak ada pengertiannya sama sekali sih. Iya nak, bapak itu tahu kok kamu lagi sedih karena gagal menikah. Tapi ya nggak baik juga loh nak, kamu itu terus-terusan sedih kayak gini. Hidup itu terus berjalan loh. Gak bisa pak, aku tuh sedih banget tau nggak. Padahal kan aku udah cinta banget sama Mas Tio. Tapi kok dia tega ya pak batalin pernikahan secara sepihak. Sudahlah nak, yang lalu biarlah berlalu. Mungkin si Tio itu belum jodoh kamu. Pokoknya aku nggak terima pak, aku pengennya jodohku tuh Mas Tio. Astagfirullahaladzim, kamu itu nggak boleh ngomong gitu loh. Lagian si Tio itu juga kan bukan laki-laki baik. Dia dengan teganya loh membatalkan pernikahan secara sepihak. Bapak dengar-dengar juga dia itu suka main cewek. Kamu gimana sih kalau nyari calon suami? Ya kan, aku juga nggak tahu pak kalau Mas Tio itu suka main cewek. Aku kira dia itu setia dan bertanggung jawab. Tapi ya pak, menurut aku dia itu nakalnya cuma sementara kok. Pasti bakal berubah. Kamu ini kalau diomongin orang tua itu ngeyel terus. Udah jelas-jelas itu laki-laki tidak baik, masih aja dibelain. Otak kamu ini udah penuh sama cinta sih. Nah, mending sekarang kamu itu beli sayuran nih. Bapak kasih uang ya. Ya, bapak mah orang mau istirahat, kok malah disuruh beli sayuran sih? Aku kan tadi pagi udah masak, Pak. Ya nggak apa-apa toh, biar kamu itu bisa jalan-jalan menghirup udara segar. Jangan di rumah terus meratapi kesedihan. Ini kalau ibu kamu itu masih hidup, pasti kamu itu kena omel habis-habisan sama ibu kamu. Mending sekarang langsung beli sayuran sana. Ya udah, aku beli sayuran dulu. Assalamualaikum. Saat di jalan, Bapak nih nggak ada pengertiannya sama sekali deh. Anaknya lagi sedih, bukannya disuruh istirahat, malah disuruh beli sayuran. Aku kan masih sedih gara-gara gagal nikah sama Mas Tio. Tapi aku masih heran deh, kenapa ya dia kok tiba-tiba dengan teganya batalin pernikahan secara sepihak. Tapi mau gimana lagi, semuanya udah terjadi. Tapi aku tetap sedih sih. Bisa-bisa aku lama nih move on-nya. Mirna, mau beli sayuran apa kamu? Bu Siti, iya nih bu, saya mau beli sayuran. Wah, tumben-tumbenan kamu beli sayuran. Dan ibu perhatikan, semenjak kamu gagal nikah, kamu jadi jarang banget keluar rumah loh. Iya bu, lagi males aja gitu keluar rumah. Ngomong-ngomong, kasih tahu ibu dong, kenapa kok kamu bisa-bisanya gagal nikah? Padahal kan kamu udah sebar undangan. Saya juga nggak tahu nih bu, soalnya calon suami saya tiba-tiba batalin pernikahan secara sepihak. Dan dia juga kabur, jadi ya mau nggak mau pernikahannya harus dibatalin. Duh ya ampun, kasihan banget ya kamu. Itulah makanya kamu tuh cari calon suami yang benar-benar bertanggung jawab dong. Masa nyari calon suami yang tiba-tiba batalin pernikahan terus kabur sih? Kayak anak saya dong, dia tuh pinter loh cari calon suami. Udahlah pekerjaannya jadi bos, bertanggung jawab, banyak uangnya lagi. Ini nih yang bikin aku malas keluar rumah. Pasti deh jadi bahan omongan. Udah gitu dengan pedenya loh, dia bangga-banggain anaknya. Jadi aku pengen telan tuh orang. Kamu ini dikasih tahu kok malah diem aja sih? Maaf bu. Saya kan lagi sedih, jadi pikiran saya suka nggak fokus gitu. Ngomong-ngomong, ibu abis beli mobil baru ya? Tadi pas lewat rumah ibu, saya lihat mobilnya bagus banget. Ya iya dong, saya itu kan emang udah kaya raya dari lahir. Manalah anak saya juga dapat calon suami yang banyak uangnya. Kalau cuma buat beli mobil baru mah itu kecil. Emangnya keluarga kamu yang serba kekurangan? Ups. Ya ampun bu, perasaan tadi saya cuma nanya doang loh. Kok ibu sampai bawa-bawa keluarga saya deh? Saya tahu kok bu, keluarga saya itu serba kekurangan. Tapi ya jangan ibu hina-hina kayak gitu juga. Ibu ini kan sudah dewasa, seharusnya tahu dong mana omongan yang menyakiti dan tidak menyakiti. Nambah beban pikiran saya aja deh. Kalau gitu saya permisi dulu bu. Kurang ajar kamu yang ngomong kayak gitu, nggak sopan banget. Ya ampun, udah asal pergi aja tuh anak. Anak zaman sekarang ya, nggak sopan-sopan. Padahal kan aku cuma bilang kenyataannya doang. Kok dia malah baper dan marah-marah.
Udahlah, daripada aku mikirin orang gak jelas kayak dia, mending aku pulang aja. Keesokan harinya. Assalamualaikum, Bapak pulang. Waalaikumsalam. Kok Bapak tumben banget pulang jam segini? Bapak abis lembur atau gimana? Ya gitulah nak, makin hari kerjaan makin banyak, tapi tenaga Bapak itu makin habis. Kamu kan tahu sendiri, Bapak itu ya semakin hari semakin tua. Iya sih, ya berarti Bapak kurangin kerjaan Bapak, jangan terlalu dipaksain. Nah makanya itu, kalau Bapak mengurangi kerjaan Bapak, berarti kamu itu mulai sekarang harus cari kerja supaya penghasilan kita itu nggak menurun. Nanti mau makan apa coba kita? Gaji Bapak sekarang aja itu termasuk kecil, jadi maulah ya kamu itu nyari kerjaan nak. Nanti aku pikirin deh Pak, soalnya aku belum mood gitu nyari kerja. Masih kepikiran Mas Tio terus. Terserah kamu aja, capek Bapak tiap hari nasihatin kamu. Udah dibilang lupain masih aja. Udahlah, Bapak mau mandi, habis itu istirahat. Lah, Bapak gitu aja ngambek sih. Mending aku ke kamar aja deh sambil scroll sosmed. Ya ampun, ini kalau nggak salah teman SMP ku dulu nggak sih? Gila ya sekarang, udah cantik banget. Mana postingannya itu loh, mewah-mewah semua. Sekarang dia kerja apa sih? Kok bisa kelihatan kaya banget di sosmed? Padahal dulu pas SMP dia mah nggak pinter-pinter banget. Ini juga kan teman SMA aku dulu. Gayanya itu loh, ya ampun, udah kayak tante-tante sosialita. Hahaha. Mantap sih. Dan semua barang-barangnya diposting sama dia branded semua loh. Kenapa sih semua teman-temanku udah pada sukses dan kaya raya? Sedangkan aku hidup serba kekurangan. Mana habis gagal nikah lagi. Padahal kan kalau aku jadi nikah sama Mas Tio, hidupku sekarang pasti udah enak. Mas Tio kan pengusaha sukses yang kaya raya. Dulu aku sempat ngerasa jadi wanita yang paling beruntung karena nggak perlu kerja capek-capek dan bisa dinikahin cowok kaya raya. Ternyata gagal nikah. Aku juga pengen deh punya banyak uang terus hidup mewah dan beli barang-barang branded kayak teman-temanku di sosmed. Tapi boro-boro, aku nyari kerja aja males. Ya gimana ya, aku tuh nggak pengen gitu kerja yang capek-capek terus gajinya sedikit. Aku pengennya tuh kerjanya tuh nggak terlalu capek, tapi dapat uangnya banyak. Tapi emangnya ada ya kerja kayak gitu? Mungkin ada sih, tapi mungkin aku nggak bisa kerja kayak begituan. Orang aku aja cuma lulusan SMA. Kalau dipikir-pikir, hidupku ini menyedihkan banget ya. Apa bisa ya aku kaya raya dengan cepat? Aku juga pengen bisa posting-posting kemewahan di sosmed kayak teman-teman aku. Tapi aku nggak mau kerja yang capek-capek. Aku cari cara supaya aku bisa dapat uang yang banyak tanpa perlu kerja yang capek-capek. Kalau gitu mulai besok aku bakal cari usaha deh yang bisa dapat uang banyak. Hahaha. Wih, tumben banget kamu nak, pagi-pagi gini udah rapi aja. Mau kemana? Aku tuh mau cari referensi usaha dulu Pak. Tapi bukan berarti aku mau nyari kerja ya. Soalnya aku tuh nggak mau Pak kerja sama orang. Emangnya kenapa ya nak? Kerja sama orang itu kan juga bisa menghasilkan uang. Dan itu pasti loh, daripada kamu itu buka usaha, banyak nggak pastinya. Belum juga harus cari modal ini, itu kan? Iya sih, tapi menurutku aku tuh nggak cocok Pak kerja sama orang gitu. Kan kalau kerja sama orang tuh pasti dituntut dan harus nurut. Aku tuh maunya jadi bos Pak. Makanya aku mau cari referensi usaha gitu. Dan tenang aja, nanti aku cari pinjaman atau apa kayak buat modalnya. Tenang aja, aku gak bakal minta Bapak kok. Kamu yang bener nih, emangnya udah kamu pikirkan mateng-mateng. Kalau saran Bapak sih, mending kamu cari kerja yang pasti-pasti aja nak. Pak, ini semua tuh udah aku pikirin mateng-mateng. Udah sampai gosong malahan. Hehehe. Bapak tenang aja ya. Aku yakin banget kalau aku buka usaha pasti bisa sukses dan kaya raya. Ya sudah, kalau kamu itu emang keputusannya seperti itu, Bapak cuma bisa mendukung dan ngasih saran. Oh iya, kamu mau pergi jam segini, emang kamu itu udah masak apa? Astagfirullah, iya Pak, aku lupa. Maaf ya, aku terlalu bersemangat tadi siap-siapnya. Duh jajan, kamu ini nak. Udah kamu langsung berangkat aja sana. Katanya mau nyari referensi usaha. Nanti biar Bapak aja yang masak. Wah, makasih banget ya Pak. Bapak baik banget deh. Kalau gitu aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan.
Mirna pun mulai mencari referensi usaha di daerahnya tersebut. Ya ampun, aku udah dari tadi loh muter-muter, tapi kok belum ketemu juga ya mau bikin usaha apa. Soalnya nggak ada gitu usaha yang nggak perlu pakai modal besar, tapi bisa ngasilin uang banyak. Apa aku coba cari referensi di internet ya? Bentar-bentar, kok aku punya ide bagus ya? Aku buat aja apa ya, klinik kecantikan abal-abal, di mana aku nggak perlu beli alat-alat yang baru dan produk yang baru juga. Tinggal nyari bekasan atau yang udah dibuang nggak sih? Terus aku pura-pura aja deh jadi dokter kecantikan. Aku buat semuanya semeyakinkan mungkin supaya orang-orang pada percaya. Aku yakin deh kalau aku bisa beneran buka usaha klinik kecantikan abal-abal ini, aku pasti dapat banyak uang dan cepet kaya raya. Kalau gitu aku cari alat dan produk bekas yang udah dibuang deh. Terus aku bersihin. Mirna pun kemudian mencari alat-alat dan produk bekas untuk klinik kecantikannya. Duh, capek juga ya nyari alat-alat dan produk bekas, padahal aku nyarinya juga di tempat-tempat sampah. Untung aja aku masih bisa nemu alat dan produk sebanyak ini. Jadi aku nggak perlu beli lagi deh, hahaha. Tok tok tok, Assalamualaikum. Pak, Mirna pulang. Waalaikumsalam. Loh, nak, itu kamu bawa apaan? Oh ini Pak, Mirna bawa alat dan produk buat bikin klinik kecantikan gitu. Jadi ya Pak, Mirna tuh pengen Pak buat klinik kecantikan. Mirna yakin Pak, dengan Mirna buka usaha klinik kecantikan, Mirna pasti bakal sukses. Tapi itu kamu beli alat dan produk uang dari mana toh, nak? Mirna nggak beli Pak, Mirna tuh dipinjemin sama teman. Jadi teman Mirna juga punya klinik kecantikan Pak. Dia itu mau bantuin Mirna. Nanti setelah Mirna sukses baru deh Mirna balikin. Walah, jadi begitu toh. Tapi kok itu alat dan produk kelihatannya udah kotor banget ya? Itu karena nggak sengaja kena debu Pak di jalan. Udah ya, Mirna mau masuk dulu. Mirna pun kemudian mulai usaha klinik kecantikan abal-abalan miliknya tersebut. Mirna, kamu baru buka klinik kecantikan apa? Bu Siti, iya nih, Ibu mau nyoba nggak jadi pelanggan pertama saya? Saya kasih promo besar-besaran loh Bu. Dan juga treatment di klinik kecantikan saya ini dijamin murah banget. Yang bener kamu Mirna, tapi nanti hasilnya bagus nggak? Saya pengen kamu treatment saya supaya muka saya tuh jadi mulus dan hilang kerutannya. Dan kelihatan muda lagi gitu. Ya dijamin bagus lah Bu. Orang saya ya dulunya itu pernah kuliah jurusan kedokteran kecantikan. Ibu tenang aja, saya tuh udah profesional. Sepertinya meyakinkan. Kalau gitu saya mau deh jadi pelanggan yang pertama. Nah gitu dong Bu. Ayo kalau gitu kita langsung mulai aja treatment kecantikannya. Duh sebenarnya aku gak begitu tahu nih gimana cara ngelakuin treatmentnya. Aku sambil buka video tutorial deh. Mirna pun melakukan treatment kecantikan dengan asal-asalan. Anehnya hasilnya malah justru sangat memuaskan. Wah, saya nggak nyangka banget loh. Ternyata treatment di sini benar-benar memuaskan. Mana harganya murah banget lagi. Ya iya dong Bu, kan udah saya bilang di sini itu dijamin memuaskan dan dijamin murah meriah. Iya, saya udah percaya kok. Kalau gitu besok-besok saya bakal treatment lagi deh di sini. Ya harus dong Bu. Jangan lupa ya Bu, ajakin ibu-ibu yang lain. Terus kalau bisa sebarin juga Bu. Kalau di klinik kecantikan saya itu udah dijamin memuaskan dan paling murah. Duh, kok abis nge-treatment Bu Siti tanganku jadi gatel dan panas ya. Tapi nggak apa-apa kali ya. Mungkin besok juga sembuh sendiri. Aku kasih salep aja deh. Tak disangka dalam waktu singkat klinik kecantikan milik Mirna pun diserbu oleh para pelanggan. Ya ampun, aku nggak nyangka banget deh klinik kecantikanku ini bisa rame secepat ini. Padahal aku baru buka beberapa hari loh. Ternyata postinganku juga di sosial media banyak yang suka. Kalau gini caranya aku bisa cepat kaya raya nih. Orang baru beberapa hari aja pendapatanku udah sebanyak ini. Mirna, ini kenapa ya? Kok muka saya tuh tiba-tiba jadi panas gitu dan merah-merah? Padahal kemarin baik-baik aja loh abis treatment di klinik kamu. Walah, itu biasa Bu. Kalau abis treatment emang gitu awalannya. Nanti kalau selang beberapa minggu dan bulan, ntar juga hilang sendiri kok.
Saran saya ya, ibu tuh treatment lagi, biar nanti hasilnya makin jos. Wah, boleh-boleh. Kalau gitu saya mau treatment lagi deh. Tapi ya ampun, ini klinik kecantikan kamu kok rame banget sih? Ya jelas dong Bu, klinik kecantikan yang dijamin memuaskan dan dijamin murah meriah. Gak mungkin dong kalau nggak rame. Ibu ambil antrian aja dulu, soalnya yang ngantri juga udah rame. Duh, tapi saya nggak bisa lama-lama. Besok aja deh kalau gitu treatmentnya. Saya mau pulang dulu, ada urusan soalnya. Ya udah deh kalau gitu. Mending sekarang aku ngelayanin semua pelangganku deh. Aku nggak sabar bisa kaya raya. Klinik kecantikan milik Mirna pun semakin ramai. Ia pun mendapat banyak uang dan juga kaya raya dengan waktu yang sangat cepat. Hahaha, akhirnya aku bisa sekaya raya ini. Ya, semua berkat usahaku buka klinik kecantikan yang udah sukses besar. Enak banget ya ternyata punya uang yang banyak. Tapi aku heran deh. Kenapa ya ini tanganku makin hari makin sakit? Duh, mana makin sakit dan perih lagi. Padahal kemarin-kemarin udah aku kasih salep. Padahal hari ini aku mau shopping-shopping. Tapi mending aku ke rumah sakit dulu deh. Soalnya rasa sakitnya udah bener-bener gak ketahan. Bentar-bentar. Itu ada suara ribut-ribut apa ya di luar? Ya ampun. Itu kok di depan klinik banyak orang yang ngumpul dan marah-marah sih? Ya ampun. Mana muka mereka pada rusak dan luka. Duh gawat. Jangan-jangan gara-gara aku ngelakuin treatmentnya asal-asalan lagi. Apa karena juga aku pakai alat-alat bekas dan produk yang udah kadaluarsa ya? Duh, bisa bahaya nih kalau aku kena amuk mereka. Duh ya ampun, tanganku makin sakit lagi. Aku mending langsung ke rumah sakit aja deh. Tapi kalau aku lewat depan bakal kena amuk sama mereka. Mending aku lihat belakang aja deh. Saat di rumah sakit, Dok, jadi gimana dok tangan saya? Mbak, sebenarnya pekerjaan Mbak ini apa sih? Kok bisa tangan Mbak itu terinfeksi bahan-bahan kimia yang sudah kadaluarsa? Bahkan infeksi di dalam tangan Mbak itu sudah sangat parah loh. Kerja biasa kok dok. Tapi emangnya sampai separah itu ya dok tangan saya? Duh, tangan saya nambah sakit dok, tolongin. Mbak, saya mohon maaf sebelumnya karena infeksi di tangan Mbak yang sudah sangat parah akibat bahan kimia yang sudah kadaluarsa. Jadi itu harus segera diamputasi ya. Kalau tidak, nanti infeksinya bisa menyebar Mbak ke seluruh tubuh dan bisa menyebabkan kematian. Untung saja luka yang ada di wajah Mbak itu bisa disembuhkan, tapi bekasnya tidak bisa hilang Mbak. Enggak dok, saya nggak mau. Saya nggak mau diamputasi. Saya nggak mau dok kehilangan kedua tangan saya. Tolong dok, cari jalan lain dong. Tolongin saya. Saya benar-benar nggak mau kehilangan kedua tangan saya dok. Saya turut sedih ya Mbak. Sudah tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya permisi dulu kalau begitu. Soalnya banyak pasien yang mengalami luka-luka pada wajahnya yang harus saya periksa. Untuk amputasinya harus dilakukan secepatnya ya. Akhirnya Mirna pun harus kehilangan kedua tangannya. Wajahnya juga menjadi rusak karena selama ini sudah terpapar saat melakukan treatment dengan menggunakan alat-alat yang produknya sangat berbahaya.